dan bagaimana caranya atau triknya atau tekniknya supaya tidak terbang bebas, walaupun terbang tidak kabur. Nah, caranya. Yang kedua, ini usahakan si burung perkututnya ini nangkring di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk di video kali ini Wandi Cukreng mau menjawab atau sekaligus untuk mempraktekkan dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan selama ini, dan pertanyaannya itu melewati atau lewat WA juga ada, dan lewat komentar juga ada yang mempertanyakan tentang bagaimana menjinakkan burung atau istilahnya burung setidaknya tidak gerabakan atau mengurangi gerabakan saat dari ombyokan. Nah, jadi untuk sebetulnya sudah pernah Wandi Cukreng bikin video atau caranya di video yang lalu. Ya mungkin karena videonya banyak, mencarinya agak susah. Sekarang mau buatkan video lagi tentang cara menjinakkannya. Bagaimana memegang burung perkutut supaya tidak terbang kabur dan bagaimana caranya atau triknya atau tekniknya supaya tidak terbang bebas, walaupun terbang tidak kabur, gitu kan kawan. Jadi caranya langsung saja, ini yang biasa Wandi Cukreng pakai untuk penjinakan atau untuk istilahnya apa ya, yang biasa Wandi Cukreng pakai yang jinak atau yang ya mengurangi gerabakan selain burung itu dimandikan dulu. Jadi kalau Wandi Cukreng itu biasa tidak memakai mandi, walaupun mandi juga seala kadarnya, soalnya penjinakan itu ibaratkan nggak usah pakai mandi juga bisa sebetulnya, karena penjinakan itu kan membutuhkan kasih sayang dan interaksi. Kalau hanya cuma dimandikan, maksud mau dimandikan tiap hari, tiap saat kan nggak mungkin, kasihan burungnya. Jadi kalau Wandi Cukreng biasanya pakainya itu pakai tips simple sebetulnya. Jadi bagaimana caranya, langsung saja supaya tidak lepas atau tidak semelang kabur, kok semelang apa semelang, khawatir khawatir terbang. Itu kalau untuk kawan-kawan yang baru mau belajar. Jadi caranya yang pertama itu usahakan di dalam ruangan. Nah, itu di dalam ruangan. Dan kalau tidak di dalam ruangan, usahakan kakinya diikat. Nah, diikat juga bisa. Dan penjinakannya pun selain disangkar begini, aduh gerabakan ini galak banget, itu pakai sangkar layang. Kalau saya pakai sangkar layang biasanya itu lebih cepat jinak karena sering berinteraksi sama kita, itu kan kawan.
Jadi ini untuk yang ini mau saya praktekkan ini di dalam ruangan ya kawan-kawan ya. Usahakan di dalam ruangan, kalau ada lepas atau bagaimana itu aman, tidak khawatir lepas bebas. Dan kalau yang pakai trik yang atau teknik yang ini yang sekarang mau Wandi Cukron pakai itu di luar ruangan juga bisa, di dalam juga bisa, karena posisinya masih di dalam sangkar. Nah contohnya begini kawan-kawan, ini yang biasa saya pakai untuk interaksi supaya burung itu lebih dekat lah sama kitanya, tidak takut. Nah ini sangat gerabakan giras sekali. Nah ini contohnya. Nah nih caranya, ini kan giras banget nih. Nah kalau sudah turun atau ambil posisi capek apa bagaimana, itu langsung dipegang, bukan dipegang tapi ditekan dikit, tapi jangan ditekan ini, cuman dia biar tenang. Nah kalau sudah mulai tenang itu sambil elus kepalanya. Nah ini kan turun ke bawah. Nah tuh gerabakan lagi, dan usahakan kalau gerabakan gini jangan dikejar pakai tangan, ini jangan mengejar burungnya kalau pas lagi gerabakan, karena memperparah sayapnya, pasti nanti berdarahnya lebih parah lukanya. Jadi usahakan kalau gerabakan itu tangannya diam, jangan ngejar. Nah kalau udah diam baru dipegang. Kalau kena kayak gini, nah ini kan mau terbang kena tangan, nah baru dielus pelan. Ini burungnya giras ya kan kalian, jarang kena tangan. Ini yang sengaja, yang buat praktek itu yang giras. Nah ini sudah mulai tenang tuh nih. Nah ini contohnya begini. Nah ini untuk awalan. Nah ini sudah mulai tenang, tapi nanti juga gerabakan lagi karena tenang ketekan. Nah ini, nah caranya. Yang kedua ini usahakan si burung perkututnya ini nangkring di tangan kalau bisa, tapi nanti juga lama-lama bisa. Nah pegang. Nah udah turun, tenang sambil dipegang, tenang begini. Tapi ini agak lumayan membutuhkan waktu kan kawan ya, tapi tidak apa-apa tuh. Kalau posisi begini jangan dikejar tangan. Nah sambil dipegang tuh gini, sambil dipegang, dan kalau bisa usahakan nangkring di tangan seperti ini. Nah kalau sudah nangkring di tangan itu supaya apa tujuannya? Supaya kakinya itu bersentuhan dengan tangan kita. Nah gitu. Nah kalau udah begini, ini dihadapkan ke jari-jari. Kalau sudah nyampe ke tangan itu dihadapkan ke jari-jari. Nah ayo buat praktek kamu, buat jangan ini. Nah cepat jinak lah. Nah itu kawan-kawan ya. Kenapa tujuannya dihadapkan ke jari-jari? Karena kalau dijauhkan dari jari-jari itu pasti mau terbang lagi, mau mau gerabak keluar. Nah kalau begini kan aman. Nah sambil dielus-elus. Nah ini baru berapa menit tuh sudah mulai enggak gerabakan lagi kan kawan. Diusahakan kalau
bisa ya sesempatnya aja lah. Kalau bisa ya malam, siang juga bisa. Ini untuk yang di dalam sangkar. Nah, tuh. Dan dipegang pun gampang. Udah mulai tidak ini. Ayo, nangkring lagi kan? Minggir. Nah, ayo. Itu kan kawan ya. Caranya ini untuk awalan. Dan nanti kalau sudah terbiasa, ini tangan masuk aja udah nggak gerabakan lagi, karena sudah apa ya kan. Kalau jauh dari jari-jari pasti langsung loncat. Wis ger, ayo. Nah, pegang lagi ke tangan. Nah, kalau mau ya ke jari, lama-lama juga mau. Nih, ayo ke jari. Ger, ayo. Nah, ini trik, ini tekniknya. Nah, langsung dihadapkan ke jari-jari. Kalau enggak ke jari-jari pasti loncat kayak yang tadi. Nah, kalau begini itu aman. Nah, ya aman ini kan kawan. Nah, ini didekatkan jari-jari untuk menghadapnya ya, menghadapnya ke jari-jari. Ini kalau saya jauhkan dari jari-jari pasti terbang. Nah, tuh kan, lepas. Nah, ini udah mulai agak jinak no. Tuh, ger. Nah, udah mulai enggak terlalu gerabakan. Tuh. Diem. Ger, shh. Nah, udah mulai nih. Nah, tuh udah mulai. Nah, hop, diem aja. Nah, caranya begini untuk awal. Kalau dilakukan secara rutin, konsisten, untuk interaksi pasti cepat jinaknya. Nah, dan untuk selanjutnya, kalau mau memegang keluar kandang itu usahakan kalau bisa di dalam ruangan. Dan ini harus di dalam ruangan kalau untuk masa belajar. Dan kalau enggak itu kakinya diikat saja nggak apa-apa. Nah, ini pasti aman. Ini yang tadi giras. Nah, contohnya ini di dalam ruangan. Nah, aman. Nah, dilepas. Nah, lepas semua. Burungnya tengok-tengok. Nah, ini kan kawan ya. Nah, sambil disayang, dipegang-pegang, dielus-elus. Tapi kalau yang model begini itu harus sekali lagi di dalam ruangan. Nah, disayang-sayang begini. Karena apa di dalam ruangan? Ya karena untuk menanggulangi kalau lepas. Nah, tuh, nih kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk memegangnya juga aman kalau di dalam ruangan. Dan jangan lupa kalau masih takut lepas, walaupun di dalam ruangan ini diikat, nggak apa-apa, diikat untuk penjinakan. Selama penjinakan diikat nggak apa-apa. Ntar kalau udah selesai dilepas. Gitu ya kan kawan ya. Nah, ini burungnya. Ini burung juga saya giras no. Ekornya rusak karena gerabakan terus. Nah, ini burungnya ini betina ya kan kawan ya. Nah. Oke. Baik kan kawan. Mungkin untuk kesempatan kali ini untuk menjawab dari pertanyaan kawan-kawan, cara menjinakkannya bagaimana, yaitu 1, usahakan di dalam ruangan.
Dan keduanya bisa diikat kakinya untuk menjaga tidak lepas kabur. Dan untuk awal itu penjinakannya di dalam ruangan saja, di dalam ruangan dan di dalam sangkar seperti yang tadi. Nah, itu kalau dikerjakan atau dilakukan secara rutin itu pasti dijamin cepat jinak. Dan kalau enggak itu pakai sangkar layang juga lebih cepat jinak. Karena apa ya? Karena sering interaksi sama kita. Dan yang keduanya itu diusahakan tangan kita itu sering bersentuhan dengan kaki si burung atau tubuh atau si burungnya itu sendiri. Nah gitu kan kawan ya, kurang lebihnya begitu yang biasa saya pakai. Ini juga pakai dari leluhur dulu, itu cara menjinakkan burung perkutut lokal alam yang dari ombyokan. Dan sebetulnya lebih gampang lagi kalau dari masih muda, tapi ini kan tidak mungkin semuanya dari ombyokan itu muda semua. Jadi tipnya begitu kan kawan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang mau berbagi pengalaman atau yang mau berkomentar atau mengasih saran kritik, boleh silahkan tulis di kolom komentar untuk menjinakkan burung perkutut yang giras. Baik kan kawan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.